Apakah sudah terlihat? Sudah, Ya, Mbak sudah, Esti. Mbak. Ya, sudah, Mbak. Sudah, oke, alhamdulillah. Oke, sorry. Jadi kita akan membahas biaya PTN untuk 10 PTN, dan saya memulai dengan apa sih pertimbangannya memilih jurusan dan kuliah yang tepat. Yang pertama adalah kita harus tahu minat dan hobinya anak ya. Jadi persis sesuai dengan apa yang mereka akan pilih sesuai dengan minat hobinya. Kedua adalah kenali potensi dirinya anak. Ketiga, pertimbangkan kuliah. Jadi dari situ kita juga tahu prospek kerjanya seperti apa. Keempat, sesuaikan jurusan dan keunggulan universitas. Jadi kita bisa lihat dari akreditasi dan ranking universitasnya. Kelima, nah ini yang ya agak ngeri-ngeri sedap ya untuk kita sebagai orang tua. Sesuaikan dengan kemampuan finansial. Berikutnya personality test, dari kita bisa lihat dari psikotes ya anak-anak. Jadi kita tahu sebenarnya anak kita minatnya di mana sih, passionnya di mana. Jadi insya Allah tidak salah jurusan. Dan ketujuh adalah harus minta pendapat dari orang terdekat. Kenapa saya merahin tadi, karena itu yang memang sesuatu yang paling penting. Dan sebelum itu kita pasti milih untuk PTN itu kita pasti juga lihat akreditasinya, kita lihat rankingnya, kita lihat istilahnya ya kita ingin yang terbaik untuk anak-anak. Insya Allah apa yang anak-anak inginkan juga insya Allah tercapai. Nah, untuk pemeringkatan PTN di Indonesia sendiri itu dilihat berdasarkan versi Dikti Kemendikbud itu dilihat dari 4 indikator, yaitu 1 indikator input, kedua indikator proses, ketiga indikator output, indikator outcome. Nah, dari sini akhirnya muncullah dari Dikti ada 15 PTN cluster di Indonesia. Yang pertama adalah IPB, kedua UI, ketiga UGM, keempat Airlangga, kelima ITB, keenam ITS, Hasanuddin, Brawijaya, Udiponegoro, Pajajaran, UNS 11 Maret Solo, UN Negeri Yogyakarta, Andalas, Sumatera Utara, dan terakhir ada UNM Malang. Nah, ini kan untuk Indonesia ya 15, tapi saya memperkecil bahasan, jadi kita ambil yang 10 PTN aja. Jadi ada IPB, UI, UGM, Airlangga, ITB, ITS, Brawijaya, Diponegoro, Pajajaran, dan UNS Solo. Sedangkan kalau kita lihat dari top universities, jadi ranking 10 PTN di Indonesia di mata dunia, saya ambil dari QS Top Universities yang World University Ranking 2021. Sorry, yang tadi yang versi Dikti itu versi 2020, jadi 2021 memang belum ada informasinya. Untuk ranking dunia ditempati oleh satu Universitas Gadjah Mada di ranking 254. Ranking kedua adalah UI di ranking 305. Ketiga ada ITB di 313. Keempat IPB. Kelima Airlangga. Keenam ITS. Dan ketujuh Pajajaran. Kedelapan Diponegoro. 9 Brawijaya, dan 10 di UNS Solo. Nah, dari sini dari ranking top universities ini yang saya akan mulai bahas untuk biaya kuliahnya. Dan biaya kuliah yang saya akan bahas, yang akan saya sharing ini adalah biaya kuliah
ada data terbaru 2021 tapi tidak banyak karena memang belum banyak PTN yang melakukan webinar yang memberikan open house ya untuk ataupun di website-nya juga belum diupdate. Insya Allah memang belum diupdate itu insya Allah memang karena memang belum memang tidak ada peningkatan biaya, tidak ada kenaikan biaya, atau ya bisa aja mungkin mendekati pada saat jadwal seleksinya baru mereka akan keluarkan data-data terbarunya. Kita mulai dari UGM. Di UGM kita lihat ada seperti yang kita ketahui bahwa ada SNMPTN, ada SBMPTN melalui jalur seleksi mandiri melalui international program. Nah, dari UGM sendiri ini kalau di UGM sendiri ada untuk UGM, jadi dia tidak memberlakukan IP itu iuran pembangunan institusi. Jadi UGM tuh untuk baik melalui jalur SNPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri mereka hanya memberlakukan UKT. Nah, UKT-nya itu beragam ya, pastinya setiap fakultas beda-beda. Dan saya mulai dari biaya pendaftaran. Jadi ketika di tahun 2020 kemarin, ini biaya pendaftaran untuk SBMPTN itu hanya karena tesnya ada tes TPS, itu jadi hanya dikenakan 150.000 UTBK-nya. Sedangkan untuk tahun ini karena memang kita sudah memulai ada TPS dan TKA sehingga ujian sains teknologi atau ujian sosum itu dikenakan 200.000, sedangkan ujian campuran untuk untuk IPA dan sosum saintek itu dikenakan biaya 300.000. Sedangkan untuk seleksi mandirinya untuk tahun 2020 karena saat COVID itu biaya 250.000. Namun untuk seleksi mandiri dari UGM untuk tahun ini belum tersedia, jadi mohon maaf saya belum, dan kebetulan di website-nya juga belum ada data, jadi saya belum bisa masukkan. Nah, kalau untuk UKT yang saya dapatkan baik 2020 maupun 2021 belum ada perubahan karena mungkin juga ini kan kita baru mau mulai biaya jadwal SNMPTN, SBM-nya baru kita mulai pendaftaran LTMPT ya. Jadi sepertinya belum ada update dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi UGM sendiri ada 8 kategori per semester, dari 500.000 sampai 26 juta untuk kategori tertinggi. Untuk IP-nya yang seperti yang tadi saya sebutkan, iuran pembangunan institusi itu tidak diberlakukan di UGM. Jadi IP itu biasanya dibayar cuma 1 kali di depan. Istilahnya jadi ketika anak kita dinyatakan diterima, UKT yang dibayarkan di semester pertama itu adalah IP dan ditambah dengan UKT yang sesuai dengan kategori yang dipilihkan oleh kampus. Nah, UKT-nya sendiri itu pembagiannya kenapa ada sampai 8 adalah ada kriterianya. Kriterianya ini memang sudah ditentukan oleh UGM untuk UKT 1 sampai 8 dengan dan UKT 8 itu ada penghasilan lebih dari 30 juta. Jadi dikenakan tadi 26 juta per semester. Untuk kita dipilih di mana itu adalah sesuai dengan dokumen yang akan kita serahkan ke mereka. Untuk dokumennya apa aja memang mohon maaf saya tidak mendapatkan detail, tapi pastinya mungkin penghasilan ya, dan biasanya yang saya tahu mungkin seperti biaya listrik segala macam diminta untuk di submit ke kampus. Kemudian untuk IUP UGM seperti yang sudah waktu kemarin kita share di grup news,
itu memang sudah mulai IUP-nya di pendaftaran di tanggal 11 Januari sampai 8 Februari schedule pendaftarannya. Biaya pendaftaran itu berbeda-beda tiap fakultas. Jadi untuk fakultas kedokteran, psikologi, ekonomi bisnis, hukum, FISIP, MIPA, biologi peternakan itu memang berbeda-beda biaya pendaftarannya. Dan juga kalau untuk IUP itu hanya dikenakan hanya satu harga, istilahnya satu biaya, satu angka saja, dan juga tetap tidak ada IP, tidak ada iuran pengembangan institusi, itu nggak ada. Jadi hanya tuition per semester aja. Jadi kayak kedokteran 45 juta per semester, psikologi atau MIPA 20 sampai 23 ini tergantung dari prodi yang diambil. Nah, seperti yang tadi saya katakan, UGM tidak menerapkan pembayaran IP, apa SPI atau dana pengembangan, jadi mahasiswa hanya membayar UKT tiap semesternya. Ini jadwal saya untuk IUP-nya. Dan kita masuk ke yang kedua adalah UI. UI, ya kalau untuk UI ini agak unik. Saya akan jelaskan sedikit untuk UI. Jadi UI itu ada dua, kita bisa dibagi dua, seleksi nasional dan seleksi mandiri. Seleksi mandiri UI disebut SIMAK UI. Seleksi nasional itu SNMPTN yang berdasarkan raport dan SBMPTN yang berdasarkan tes UTBK. Nah, kedua ini dimasukkan ke S1 reguler. Jadi UI bukan, untuk biaya UI bukan melihat dari jalur masuknya, tapi dari program pendidikannya. Jadi ada S1 reguler, ada S1 paralel, ada kelas internasional, itu yang dilihat oleh UI. Jadi bukan jalur ya, bukan dari SNPTN atau SBMPTN. Next, ini oke, SIMAK UI seperti yang ini saya tadi katakan, seleksi mandiri UI itu disebut SIMAK UI. Jadi dia ada PPKB berdasarkan raport, dia masuk ke program pendidikan S1 paralel. Yang kedua adalah talent scouting, juga berdasarkan raport, ini masuk ke program pendidikan kelas internasional. Nah, di SIMAK UI sendiri juga ada seleksi untuk S1 reguler, dan untuk S1 reguler SIMAK UI itu berdasarkan diambil dari penilaian UTBK. Dan ini confirm bahwa mau nggak mau, istilahnya anak kita tuh nggak ya harus ikut UTBK gitu, walau misal pun nggak, ya mudah, misal pun SBMPTN-nya mungkin tidak dapat, tapi nilai UTBK itu akan dipakai untuk di SIMAK UI S1 reguler ini. Kemudian ada SIMAK S1 paralel itu melalui ujian tulis, juga SIMAK KKI kelas internasional melalui ujian tulis. Ini seperti yang ini penerimaan S1 reguler 2021 diperuntukkan bagi lulusan 2020, 2019. Jalur seleksinya meliputi SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI. Sedangkan untuk S1 paralel dan vokasi mungkin kita agak abaikan vokasi karena saya lebih ke ini lebih fokus ke S1-nya. Jalur seleksinya meliputi PPKB dan SIMAK UI. Seleksi mandirinya. Yang PPKB tadi melalui raport ya, yang seleksi raport. Terus untuk penerimaan S1 kelas internasional KKI ditujukan bagi lulusan 2021, 2020 sampai mundur ke belakang ke 2017 yang paling belakang. Jalur seleksinya meliputi talent scouting melalui raport, dan SIMAK UI. Calon peserta wajib melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS dalam pendaftarannya. SNPTN, PPKB, dan talent scouting merupakan yang melalui Akademi Raport, dan sedangkan SBMPTN dan SIMAK UI itu melalui jalur tulis, kecuali SIMAK UI reguler diperlukan nilai UTBK dalam proses pendaftaran dan seleksinya. Berikutnya ini seleksi nasional. Nah, ini kita udah masuk ke biaya. Seleksi nasional yang SNPTN yang berdasarkan raport dan SBMPTN melalui UTBK itu biaya sama, tapi di UI ini
dia ada kategori, dua jenis BOP, disebutnya BOP berkeadilan dan BOP pilihan. Apa bedanya dari itu? Nanti saya akan jelaskan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa UI itu hanya memisahkan antara fakultas yang Sains Teknologi IPA itu dengan IPS. Jadi untuk Sains Teknologi atau anak IPA dikenakan untuk BOP keadilan itu dikenakan 6 kategori dari 500.000 sampai 7,5 juta, dan untuk IPS 500.000 sampai 5 juta. Itu ada dibagi 6 kategori. Untuk detail mungkin nanti bisa lihat ke websitenya karena akan terlalu penuh kalau saya masukkan di sini. Dan untuk BOP pilihan itu terbagi dari 5 kelas atau kategori dari 10 juta sampai 20 juta. Sedangkan untuk IPS-nya 7,5 sampai 17,5 juta. Nah, untuk SBMPTN juga sama. Biayanya sama, cuman kalau di SNPTN kita nggak ada biaya pendaftaran, sedangkan di SBMPTN seperti yang tadi di UGM bahwa ini LTMPT yang bikin ya, jadi sama semua untuk biaya pendaftaran SBMPTN bahwa 200.000 untuk tahun ini 200.000 untuk ujian Saintek atau ujian Sosum, sedangkan 300.000 untuk yang ujian campuran Saintek dan Sosum. Nah, tadi kita kembali ke ini, biaya operasional pendidikan untuk program S1 melalui SNMPTN, SBMPTN maupun SIMAK ada dua jenis BOP, yaitu BOP berkeadilan dan BOP pilihan. Apa sih bedanya? Jadi BOP berkeadilan itu adalah UKT S1 reguler yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan penanggung biaya pendidikan. Jadi sesuai dengan kemampuan ya penanggung biaya pendidikan kan adalah orang tua ya. Dan dalam pengajuannya itu harus disertai dengan sejumlah data ya, rekening listrik, gaji orang tua dan lain-lain. Sehingga dari situ oleh kampus nanti akan ditentukan dia masuk ke kategori yang 500.000 kah atau yang tadi 7,5 juta kah. Jadi dari situ. Sedangkan kalau BOP pilihan adalah tarif UKT-nya S1 reguler, penetapan ditentukan sendiri oleh penanggung biaya. Jadi kita tinggal milih, kita siap dan mampu di nilai berapa. Tadi kalau kita balik sebentar ke BOP pilihan itu misalnya kita mampu di 10 juta, oke, kita ajukan 10 juta. Dan atau kita ya insya Allah bisa mampu di 20 juta karena kita pikir bahwa memang itu akan membantu kampus, ya kita bisa pilih 20 juta. Atau di tengah-tengah itu ada, kalau nggak salah ada pilihan 10, 12,5, 15, 17,5 kalau nggak salah ya. Atau yang untuk sosum ya 7,5 paling kategori paling bawah, dan paling tingginya ada 17,5 juta. Dan seperti yang saya tadi bilang, biaya pendidikan bukan berdasarkan jalur masuk, tapi berdasarkan program pendidikan. Jadi ya S1 reguler atau S1 paralel atau tadi kelas internasional. Ini untuk PPKB masuk ke, karena dia S1 paralel, dia BOP-nya jadi tidak ada kategori, jadi langsung hanya satu angka dan dikenakan dana pendidikan. Jadi kayak untuk MIPA itu BOP-nya langsung pilihan 12 juta, untuk dana pendidikannya 25 juta. Nah, kalau untuk S1 paralel penentuannya itu adalah ada di tangan kebijakan masing-masing fakultas. Jadi bukan walaupun akhirnya pada akhirnya akan disampaikan ke rektorat gitu ya. Tapi sepengetahuan saya yang menentukan adalah fakultas untuk BOP-nya. Kedokteran gigi 20 juta dengan dana pengembangannya 25 juta. Nah, untuk PPKB sesuai raport ini yang S1 paralel, ini biaya pendaftaran tahun lalu itu 750.000, sedangkan tahun 2021 untuk angkatan 2021 ada kenaikan di 850.000.
pendaftaran untuk PPKB yang karena ini melalui sekolah, pendaftaran di tanggal 4 Februari sampai 6 Maret, dan insya Allah pengumuman di 26 Maret. Sampai sini apa ada yang kurang jelas? Cukup jelas, Mbak. Cukup jelas ya, oke. Kelihatan juga ya, screen-nya ya? Bisa dilanjut. Oke, baik. Saya lanjut. Baik. Nah, untuk di PPKB ini ada, di S1 paralel ini kemarin ada pengumuman dari pihak UI waktu pada saat webinar, mereka membuka prodi baru. Dalam artian bukan prodi baru sih, sebenarnya ini prodi-prodi ini sudah ada di S1 reguler, tapi sekarang dibuka untuk S1 paralel, yaitu prodinya itu adalah arsitektur interior dengan BOP 7,5 dan dana pengembangannya itu 45 juta, sama karena arsitektur interior kan di bawahnya teknik arsitektur ya, jadi sama biayanya dengan arsitektur. Nah, untuk teknik perkapalan dan teknik komputer memang secara detail biaya belum ada, karena saya memang belum ini, tapi mungkin bisa nanti siapa yang berminat bisa ditanyakan ke Fakultas Teknik, karena terutama untuk teknik komputer ini adanya di bawah Fakultas Teknik, jadi bukan di bawah Fasilkom. Karena ini lebih arahnya teknik komputer, lebih ke arahnya ke hardware-nya, beda dengan Fasilkom. Ini data yang detailnya mungkin kalau nanti misalnya membutuhkan bisa japri ke saya, atau nanti materi ini insya Allah bisa di-share juga ke teman-teman melalui panitia. Oke, lanjut. Untuk talent scouting, ini simak juga, simak UI juga, talent scouting ini masuk ke kelas kategori program pendidikan kelas internasional. Biaya pendaftarannya untuk talent scouting tuh saya terakhir lihat sebenarnya 1,3 juta tahun lalu, tapi kemarin saya cek 1,5, atau mungkin saya mohon maaf, mungkin saya yang salah lihat atau memang sudah ada perubahan, tapi yang pasti untuk tahun 2021 ini biaya pendaftaran ada di angka 1.500.000. Dan untuk pendaftarannya sendiri di tanggal 4 Februari sampai 6 Maret 2021 sama seperti PPKB tadi, dan pengumuman di tanggal, insya Allah di tanggal 26 Maret 2021. Nah, untuk ininya, untuk biayanya, tuition fee-nya itu yang dibayarkan per semester sebagai berikut. Jadi kedokteran 47 juta, kedokteran gigi 75, teknik dan sampai ilmu komputer 35 juta. Ini di luar biaya kuliah di luarnya ya, di luar kuliah di luar negeri, apalagi kalau yang mungkin double degree. Nah, untuk admission fee-nya yang dibayarkan hanya 1 kali di awal tahun adalah untuk kedokteran 101 juta, kedokteran gigi ada 225 juta, untuk teknik 50, hukum 25, ekonomi bisnis 36, psikologi 20, FISIP 17, dan ilmu komputer 25 juta. Nah, saya memang menyertakan source-nya di sini, jadi mudah-mudahan ketika memang ada keraguan bisa langsung lihat detail dari source yang ada di saya berikan di materi. Kemudian untuk SIMAK UI, ini kita udah masuk ke SIMAK UI, untuk S1 reguler, itu kembali pakai ada kategori yang tadi, BOP keadilan dan BOP pilihan. Dan biayanya kurang lebih sama. Dan kalau dari tahun 2020 kemarin, ini ada ketentuan bahwa memilih maksimal 3 prodi dari kelompok IPA atau IPS atau campuran IPA dan IPS. Untuk biaya sendiri dibagi hanya 2 kategori, adalah sains teknologi dan kesehatan IPA, dan ini kedua adalah sosial humaniora IPS dengan biaya BOP berkeadilan sama kayak yang tadi ya, kayak yang di SNMPTN, SBMPTN tadi 500 sampai 7,5, dan 10 sampai untuk BOP pilihannya 10 sampai 20 juta. BOP pilihan yang seperti yang ya
orang tua yang milih langsung, jadi nggak memerlukan submit dokumen apapun. Untuk SIMAK UI kelas S1 SIMAK UI untuk program S1 paralel ini sama tadi seperti PPKB. Jadi sebenarnya PPKB itu dengan SIMAK UI S1 paralel, sama-sama S1 paralel, cuman dibedakan bahwa kalau PPKB itu dilihat dari rapot, sedangkan kalau S1 paralel SIMAK UI yang melalui tes. Nah, untuk jadwalnya untuk SIMAK UI insya Allah tidak ada perubahan karena memang semua program mandiri menunggu jadwal pengumuman dari SBMPTN, pengumuman dari LTMPT. Hampir semua universitas memberlakukan seperti itu. Jadi mereka ya sudah ada sih ancar-ancar kira-kira tanggalnya, namun bisa aja perubahan apabila SBMPTN itu ada perubahan tanggal. Ini SIMAK UI di pendaftarannya tanggal 3 Mei sampai 9 Juni, ujiannya 19-20 Juni, dan pengumuman di 30 Juni. Dan kemungkinan besar kalau kondisi masih pandemi seperti ini, sepertinya mungkin masih online, tapi kita masih menunggu detail informasi di website, karena memang belum ada. Nah, untuk SIMAK UI untuk S1 paralel, untuk 2020 kemarin, biaya 2 pilihan pertama IPA atau biaya untuk 2 pilihan pertama IPA apa itu 400.000. Sedangkan itu juga boleh antar program pendidikan S1 reguler dan S1 paralel. Dan biaya ketiga pilihan pertama IPA dan IPS atau IPC dikenakan biaya 500.000. Boleh antara program pendidikan S1 reguler dan S1 paralel. Setiap pilihan berikutnya dikenakan tambahan 60.000 per prodi ya, per program per prodi. Oke. Untuk tahun 2021 belum ada info. Nah, untuk biayanya sama dengan yang PPKB tadi, karena sama-sama di S1 paralel. Nah, untuk ini, untuk KKI, untuk kelas internasional, tuition di sini ada keterangan bahwa untuk biaya registrasi overseas itu dikenakan 2 juta. Apa sih biaya registrasi overseas? Kita lihat. Nah, biaya pendidikan ini di sini, biaya pendidikan S1 reguler SIMAK, S1 reguler SNPTN, S1 reguler SBMPTN menggunakan BOP berkeadilan atau BOP pilihan. Tidak ada beasiswa dari UI untuk program studi S1 paralel yang satu harga ya, istilahnya yang BOP satu harga tadi. Terus biaya registrasi overseas itu ada biaya registrasi bagi mahasiswa dengan status akademik overseas. Apa overseas? Overseas yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti misalnya double degree, joint degree, atau linkage. Untuk fakultas apa aja di ini mungkin nanti saya bisa bantu carikan informasinya, tapi memang saya tidak masukkan di pemaparan materi hari ini. Mahasiswa terdaftar dengan status overseas wajib membayar biaya registrasi overseas setiap semester selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra luar negeri dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan tarif yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri. Jadi mahasiswa yang ikut overseas ini harus bayar biaya registrasi overseas setiap semesternya. SNPTN jadwalnya seperti ini, UTBK SBMPTN. Nah, S1 reguler, ini karena saya bagi dengan program pendidikannya, S1 reguler ada SNPTN, UTBK, dan SIMAK. Nah, SIMAK jadwalnya ini, S1 paralel ada SPPKB, SIMAK UI,
Transcoding ada kelas internasional ada Transcoding dan SIMAK UI. Oke, kita masuk ke yang ketiga ITB. Ada SNMPTN, SBM, Seleksi Mandiri Internasional Program. Di ITB ada SNMPTN. Biasa kalau yang SNMPTN memang kita pakai rapot dan nggak ada biaya pendaftaran apapun kayak tadi ya, kayak yang dua universitas tadi. Biaya untuk SBMPTN-nya pun sama. Untuk pilihan fakultasnya pembiayaannya dibagi oleh 5 kategori. Jadi untuk SNMPTN dan SBMPTN sama-sama dibagi 5 kategori dengan tanpa IP kalau untuk 2020. Jadi dari mulai 1 juta sampai 12,5 juta. Namun di tahun 2021 ada perubahan bahwa pemberlakuan UKT itu langsung di UKT 5, kategori 5. Itu di harga 12,5 juta dan di harga 20 juta untuk SNMPTN, sama juga dengan SBMPTN. Dan untuk 2021 IP-nya ada sukarela, tapi tidak disebutkan berapanya, minimalnya tidak disebutkan. Namun hanya disebutkan sukarela. Mungkin nanti ada pemberitaan lanjutan mungkin dari ketika anak memang sudah dinyatakan diterima dan menjelang daftar ulang baru akan diumumkan mungkin ada minimalnya berapa. Tapi sampai saat ini tidak ada informasi. Ini untuk ITB, SNMPTN. Sorry, double. Oh, sorry, double. Ya, oke. Nah, ini untuk UKT SNMPTN dan SBMPTN. Nah, mohon diingat, khusus untuk SBMPTN dalam 1 tahun itu ada 3 semester. Jadi dengan kredit totalnya 144. Dan seperti tadi UKT 0, ini masih ada beberapa informasi yang saya dapatkan dari data 2020. Seluruh calon mahasiswa ITB akan otomatis dikenakan UKT 12,5 juta atau 20 juta untuk SBMPTN sesuai fakultas yang menerima atau sekolah menerimanya. Namun demikian, apabila berkeberatan dengan biaya UKT 5 tadi, kategori 5 tadi dapat mengajukan permohonan beasiswa pada saat pendaftaran dengan mengunggah submit dokumen data kemampuan ekonomi. Dan ITB tidak memberlakukan kebijakan penundaan pelunasan UKT. Jadi mahasiswa dapat mengajukan permohonan pembayaran UKT secara mencicil. Sehubungan dengan tidak berlakukannya adanya bidik misi, jadi lewat KIP kuliah Kemendikbud. Nah, untuk KIP kuliah Kemdikbud mungkin bisa ditanyakan lebih detail ke Pak Ari ya. Pak Ari sebagai kebetulan dari Forkes sebagai koordinator untuk KIP kuliah ini. Nah, ini untuk seleksi mandirinya ITB. Jadi untuk seleksi mandiri, jalur seleksi mandiri ini, untuk biaya pendaftaran, seleksi mandiri ITB ini akan memakai nilai UTBK, nilai rapot, dan juga tes kemampuan seni rupa khusus FSRD. Dan biaya pendaftaran untuk tahun 2020 itu kemarin tuh dikenakan 100.000 untuk bidang sains teknik dan 150.000 untuk FSRD karena ada tes kemampuannya, dan untuk sekolah SBM 100.000. Untuk 2021 belum ada info detailnya karena memang ya seperti yang saya katakan tadi, untuk seleksi mandiri untuk hampir semua PTN mereka masih menunggu kejelasan mengenai UTBK SBMPTN. Semoga kalau tidak ada perubahan berarti mereka akan segera mengeluarkan informasi tambahan lainnya mengenai jadwal dan biaya-biayanya. Untuk pilihan fakultas bidang sains
dan teknik UKT per semester ada 25 juta di tahun 2020 dan tidak ada perubahan di 2021 25 juta juga. Minimumnya untuk IP-nya iuran pembangunan institusi di minimum 25 juta. Dan untuk SBM UKT-nya 25 juta. Tapi mohon diingat SBM ini UKT 25 juta per semester ya. Jadi karena SBM ada kekhususan dia 3 semester, berarti setahun harus dibayarkan ada 75 juta. Dengan minimum IP itu 40 juta. Nah, untuk seleksi jalur ketiga ada international program. International program untuk biaya pendaftarannya itu 1 juta di tahun 2020, 2021 saya belum mendapatkan informasi. Dan untuk pilihan fakultasnya tidak semua fakultas membuka program ini, jadi ada FTMD, teknik kimia, lingkungan, teknik lingkungan, farmasi, klinik komunitas, sains, dan teknologi farmasi. UKT-nya 30 juta per semester, dengan IP-nya 60 juta, 2021 pun sama. Untuk manajemen maksud saya SBM itu seperti yang tadi, 1 tahun itu ada 3 semester, per semester 40 juta dan IP-nya 80 juta untuk yang international program. Kuota jalur seleksi ITB, ini kebetulan kenapa saya agak sedikit lebih lengkap untuk ITB dan UI tadi, karena memang anak-anak angkatan 21 peminatannya masih besar di 2 dan 3 tadi, UGM, UI dan ITB. Jadi saya lebih detail di mencarikan info untuk informasinya. Nah, seleksi mandiri ITB diprioritaskan bagi calon mahasiswa yang belum diterima melalui jalur SNMPTN, SBM atau seleksi program internasional ITB tahun 2021. Seleksi mandiri itu untuk penerimaan mahasiswa semua program yang ada di ITB. Kalau tadi kelas internasional kan hanya beberapa program prodi aja yang dibuka. Sedangkan untuk SMITB menggunakan seleksi mandiri ITB menggunakan komponen penilaian hasil UTBK, nilai rapot, serta kriteria ujian bagi pendaftar selain FSRD. Sedangkan untuk FSRD, hasil UTBK, nilai rapot, dan hasil tes seni rupanya untuk yang FSRD. Untuk biaya pendidikan seleksi mandiri dan internasional, ini tadi dibayarkan per semester, IP-nya itu sama seperti uang pangkal, dibayarkan 1 kali ketika di awal semester. Oke, ini sudah dengan komponen nilai UTBK, nilai rapot tadi ya. Nah, ini seperti yang tadi, bahwa nggak ada penundaan untuk pembayaran biaya pendidikan kelas internasional, jadi tapi diizinkan untuk mencicil biayanya. Untuk detailnya nanti bisa dibaca lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Ini jadwal seleksinya untuk Mandiri ITB. Kurang lebihnya tanggal 31 Mei pendaftaran sampai 13 Juli. Untuk keterampilan untuk FSRD-nya di ujiannya tanggal 15 Juli dan pengumuman hasil seleksi mandirinya ada di tanggal 28 Agustus. Jadwal pelaksanaan ini masih mungkin ada perubahan terkait kondisi COVID saat ini. Untuk ini, kalau ini untuk khusus yang FSRD, karena saya melihat ada beberapa anak yang berminat untuk FSRD, jadi memilih fakultas, tesnya itu sekitar tanggal 15 Juli, tentatif jam 9 sampai 12, dan dengan Zoom, dan bisa kalau untuk detailnya bisa tanya ke ke FSRD dan juga melihat di websitenya, dan detail akan ada di situ. Ini program untuk international program. Nah, kalau ini di tanggal 8 Februari sampai 31 Maret itu hanya untuk foreign national. Jadi untuk bukan anak-anak Indo atau anak Indo yang
non sekolah Republik Indonesia, terus undertake high school education based on non-Indonesian national curriculum. Sedangkan kalau untuk anak-anak SMA 8 kita masuk di second period atau third period di 5 April sampai 27 Mei. Di gelombang ketiganya ada 14 Juni sampai 16 Juli. Persyaratan detail ada di website, jadi bisa dilihat di source alamat link website ini. Kalau ini untuk jadwal EQ testnya nanti akan diumumkan. Selection resultnya itu untuk yang tadi gelombang 1 yang bukan buat untuk anak Indo itu 16 April, sedangkan yang untuk anak-anak yang Indonesia kurikulum Indonesia kurikulum nasional maksudnya di 18 Juni dan 30 Juli untuk gelombang ketiga. Registrasinya secara online di tanggal ini. Oke, untuk IPB sama ada SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri international program. Untuk biaya pendaftaran saya mungkin nggak usah bahas lagi karena memang sama seperti yang sebelumnya. Namun di sini akan dibagi ada 5 kategori UKT, SNPTN dan SBMPTN sama dan tidak ada biaya pengembangan institusi fasilitas atau BPIF atau sama aja tadi entah DP, IP, SPI itu hampir sama semua, hanya istilahnya aja beda-beda yang harus dibayarkan di awal tahun. Tapi untuk 2 jalur ini tidak ada, hanya biaya UKT per semesternya aja. Nah, untuk ujian tulis mandiri atau seleksi mandiri ada biaya pendaftarannya, bisa memilih 1 atau 2 program. Jadi istilahnya maksimal 2 prodi yang bisa dipilih dengan biaya pendaftaran 500.000 di tahun ini. Biaya UKT-nya maaf ini saya judul atasnya saya nggak ke bawah. Untuk UKT-nya per semester itu 2,4 juta sampai 11 juta. Kategorinya yang tadi. Terus minimum untuk IP-nya, untuk uang pangkalnya lah ya, BPIF tadi, minimum 23 juta untuk pertanian, kedokteran hewan 40 juta minimum, perikanan kelautan 23 juta, peternakan 23 juta, kehutanan minimum 23 juta, teknologi pertanian 23 juta, MIPA, dan di sini ada aktuaria di sini minimum 23 juta, ekonomi manajemen agribisnis itu 35 juta, ekologi manusia. Nah, ini yang suka disebut sama Pak Agung ya, ilmu keluarga dan konsumen, IKK itu di minimum 45 juta untuk IP-nya, sekolah bisnisnya adalah minimum 50 juta. IUP-nya untuk IPB itu nggak semua prodi dibuka, jadi hanya ini aja, ada kedokteran hewan, teknologi pangan, teknik industri pertanian, bisnis, dan ilmu teknologi kelautan. Ilmu teknologi kelautan kebetulan saya coba cari infonya nggak nemu ya, jadi belum ada informasi detailnya. Untuk persyaratan yang IUP mohon kembali lagi dicek masing-masing website karena biasanya sih sebagian besar yang mensyaratkan ada TOEFL IELTS dan kemungkinan besar ada tes tulisnya juga. Ini pendaftaran untuk internasional kelasnya IPB gelombang 1 di 1 Februari sampai 14 April untuk pendaftaran, seleksinya di awal Mei, pengumuman 29 dan berikutnya, dan baru mulai perkuliahan di Agustus. Oke. Ini kita masuk ke ranking 5 di istilahnya yang pakai top universities tadi. Ada SMP sama ya, SNMPTN, seleksi SBM, seleksi mandiri internasional program. Untuk UNAIR ini SNMPTN, SBMPTN, prodinya fakultas dan prodinya yang ada di sini daftarnya. Ada juga dan UKT-nya terbagi 4 kategori. Masing-masing
ada kedokteran 525 juta, kedokteran gigi maksimal 22,5, 15 juta, 17, farmasi di 17 juta, sorry. Sekolah teknologi maju dan multidisiplin di 22,5, terus sains teknologi termasuk biomedis itu 15 juta, kesehatan masyarakat 15, 14, hukum 14 juta, ekonomi bisnis termasuk ada ekonomi Islam juga di Airlangga itu 14 juta, psikologi 14 juta, ilmu budaya 14 juta. Nah, dan ini tidak ada UKA. UKA ya sama uang kuliah awal. Dibayar sekali pada saat masuk. Ini untuk jalur ujian mandiri. Biaya pendaftaran di tahun lalu untuk Saintek 2 pilihan prodi itu biaya pendaftaran 300.000. Tahun ini pun sama 300.000 dan ini biaya semester UKT-nya UKS semester lah ya. Itu kedokteran 15 juta, kedokteran gigi 12,5 juta dengan kedokteran semesterannya 15 juta dengan uang pangkal, uang awalnya itu 99 juta yang dibayar cuma satu kali di awal. Kedokteran gigi UKT-nya 12,5 juta, UKA-nya 75 juta, kedokteran hewan 8 juta, ini UKA-nya 50 juta, farmasi sampai ke ilmu budaya, ya seperti ilmu budaya ini kenapa saya pakai range karena masing-masing prodi beda-beda, FISIP juga begitu, ekonomi bisnis juga begitu. Jadi per prodi beda-beda ininya, beda-beda biayanya. Untuk jalur internasional Unair, application fee-nya Oke, ini kayaknya waktunya sudah hampir habis ya. Jadi saya cepat aja. Ini ada Unair dan di sini juga ada ITS. ITS sama kurang lebihnya. Jadi sebenarnya sampai UNS pun tidak ada yang jauh berbeda. Ini hanya UKT-nya. UKT SPI memang masing-masing PTN. Dan jadwal-jadwalnya juga saya ini kan. Unpad. Ini Unpad untuk Mandiri, IUP. Undip. Nanti materi bisa di-share ke teman-teman melalui panitia atau mulai nanti mungkin lewat news ya di Forecast. Atau bisa tanya detail ke saya. Wijaya. Ada sedikit renungan. Mungkin bisa. Ini bukan hanya buat teman-teman orang tua murid, tapi juga buat saya sendiri. Ya, kita belajar untuk percaya kemampuan anak, dan semoga dengan itu dia juga belajar pada kemampuan dirinya sendiri. Kita juga belajar mendengarkan, memahami, jadi kita juga supaya mengurangi konflik lah sama anak-anak dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan, ini mungkin yang akan